Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Perayaan Paskah merupakan peristiwa mulia yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Melalui peristiwa Paskah ini, Tuhan hendak menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa kebangkitannya telah menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas segala maut dan kematian. Dengan peristiwa ini kita bisa melihat kuasa yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Apa yang telah dikatakan dan diberitakan serta diajarkan kepada para muridnya telah terjadi. Bahkan apa yang telah dikatakan tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya sendiri pun telah terjadi, telah digenapi dengan peristiwa Paskah ini. Peristiwa Paskah sekaligus juga menjadi puncak dari perutusan dan misi Yesus ke dunia, yaitu menebus dan menyelamatkan kita dari cengkeraman maut dan kematian yang menghancurkan jiwa kita ke dalam kematian yang kekal. Umat Allah yang terkasih, maka marilah kita merenungkan peristiwa ini dalam suasana sukacita dan kegembiraan. Perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan tidak akan pernah terjadi jika bukan karena kita manusia yang berdosa, yang hina dan tercela ini. Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk mendamaikan kita kembali dengannya, karena kita telah putus hubungan akibat dosa yang diwariskan Adam dan Hawa. Melalui putranya, Allah menawarkan jalan kehidupan baru, yaitu jalan yang menghantar kita sampai ke tempat Ia bertahta dalam kerajaan surga. Dengan peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya yang tiada batas kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang diberikan Allah kepada kita semua. Lalu pertanyaan untuk kita, apakah kita juga mengasihi Allah dengan tulus dan tanpa syarat? Apakah kita sudah bersyukur dan bersukacita dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadanya? Umat Allah yang terkasih, dalam memaknai perayaan Paskah tahun ini, mari kita merenungkannya dalam suasana sukacita dan kegembiraan. Mari kita menunjukkan kebangkitan hidup kita yang baru juga bersama Kristus yang telah bangkit, menjadi saksi kebangkitan dan juga penebusan Tuhan atas dosa-dosa manusia. Bacaan hari ini kiranya membantu kita untuk semakin menyatukan hati kita kepada Allah, sehingga kita semakin berani untuk menjadi saksinya. Bacaan pertama mengisahkan Petrus yang menemui perwira Kornelius. Petrus yang telah merasakan dan mengalami pengalaman hidup bersama Yesus, kini menjadi saksi, menjadi sadar dan siapakah Yesus sesungguhnya. Ia bersaksi atas peristiwa kebangkitan Yesus kepada perwira Kornelius. Petrus menceritakan apa yang telah ia alami bersama Yesus. Kemudian bersaksi bahwa dialah putra Bapa yang ditentukan untuk menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya mendapat penebusan dosa. Meskipun kita tahu Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian ia bertobat dan menerima Kristus, dan kini menjadi saksinya yang setia. Sementara dalam bacaan kedua, kita mendengarkan
Paulus menegaskan bahwa kita semua telah dibangkitkan bersama Kristus. Karena itu marilah kita semua setia mencari Dia yang telah bertahta di sebelah kanan Allah dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara yang dikehendaki Kristus sendiri, bukan perkara yang ada di dunia ini. Paulus menegaskan lagi, mengapa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas? Sebab Kristuslah hidup kita. Oleh karena penebusan Kristus, kita semua telah menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima janji keselamatan dan kemuliaan di surga bersama Bapa. Sedangkan dalam Injil hari ini kita mendengarkan kebenaran kebangkitan Yesus dengan peristiwa makam kosong. Makam kosong adalah tanda pernyataan diri Allah yang hendak ditunjukkan kepada kita. Ketika Maria Magdalena dan para murid menjadi saksi di mana Tuhan Yesus yang diletakkan di makam itu, tetapi kemudian mereka menemukan jenazah Yesus telah tiada karena Ia telah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Paskah tidak akan pernah bermakna bagi hidup kita jika kita sendiri tidak merasakan dan mengalami sendiri sebuah kebangkitan dalam hidup kita dari segala persoalan dalam suka dan duka bersama Kristus. Seperti dalam Injil hari ini, ketika Maria Magdalena menceritakan kepada para murid bahwa makam kosong dan jenazah Yesus hilang, mereka bergegas menuju ke makam untuk menyaksikan sendiri peristiwa itu. Para murid yang menyaksikan dan menemukan kebenaran dan akhirnya menjadi percaya apa yang sudah tertulis dalam kitab suci bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Allah selalu punya rencana untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Dan kita hanya dapat mengerti rencana dan kehendak Allah ketika kita setia dan mau bergegas datang kepadanya. Seperti para murid yang telah menemukan rencana lewat peristiwa makam kosong. Mungkin dalam hidup kita juga menemukan atau merasakan suatu kekosongan dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita mengalami kesulitan, kita mengalami berbagai macam tantangan dan peristiwa salib yang berat yang kita rasakan. Kita merasa hampa sehingga membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Ya, kita memang tidak bisa menghindari pengalaman itu dari hidup kita sendiri. Tetapi saat kita berani dan setia mengandalkan Allah, percayalah, semuanya akan mudah terlewati dan kita menemukan sesuatu yang berharga dari pengalaman itu. Sebab Allah telah mengatur semuanya untuk hidup kita. Seperti para murid, mereka juga mengalami goncangan yang hebat tak kala guru yang mereka kasihi disiksa dan disalibkan hingga wafat di kayu salib. Peristiwa itu membuat mereka kehilangan harapan dan putus asa, sehingga kemudian mereka bersedih dan mulai kehilangan semangat. Tetapi karena kesetiaan, karena iman mereka kepada gurunya, kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan rencananya kepada mereka dan mereka memperoleh rahmat yang luar biasa. Sebaliknya, salah seorang dari murid Yesus, Yudas Iskariot, ketika dia menyadari
mengalami persoalan dalam hidupnya, dia bukannya bertobat dan kembali kepada Yesus, tetapi dia mau berusaha mengandalkan dirinya sendiri, tetapi ia tidak mampu dan akhirnya menggantung diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui perayaan Paskah, Tuhan ingin menunjukkan cintanya yang amat besar kepada kita. Maka kebangkitan Tuhan harus kita rayakan dengan sukacita, karena kita dikasihi Tuhan dan ditebus dengan kurban salibnya. Dengan semangat hidup yang baru, dengan kebangkitan baru bersama Kristus, kita boleh menunjukkan bahwa kita dicintai Allah. Kita berani menjadi saksi Kristus. Semoga perayaan Paskah tahun ini semakin membangkitkan iman, harapan, dan kasih kita kepadanya untuk senantiasa setia dan berani menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Semoga Tuhan membantu kita semua. Amin.